Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan King Master Math, media belajar matematika online. Pada pembahasan kali ini, King Master Math akan menyajikan pembahasan yang pertama, bagian pertama mengenai peluang untuk kelas 12 ya, tahun 2022. Untuk materi yang pertama ini, kita menyajikan materi prasyarat ya, materi prasyarat yang nanti materi ini akan berguna dan bermanfaat bagi adik-adik semua ketika nanti akan belajar materi peluang ya. Untuk bagian yang pertama kita akan belajar mengenai kaidah pencacahan. Di sini nanti ada aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Untuk itu kita langsung saja masuk ke pembahasan mengenai kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan untuk bagian yang pertama, kita akan membahas mengenai aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan mempunyai definisi sebagai berikut. Jika adakah satu cara melakukan kegiatan 1, kedua cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya sampai Kn cara melakukan kegiatan N, serta semua kegiatan tersebut saling lepas, maka ada K1 plus K2 plus K plus titik-titik plus Kn cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Biasanya ini digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Contoh misalkan, Anton akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil Isuzu, dan 5 mobil MPV. Berapa banyak pilihan Anton untuk membeli mobil? Nah, artinya ini ya, Anton akan membeli sebuah mobil ya, hanya sebuah mobil, padahal di sini ada 3 jenis mobil sedan, 4 jenis mobil Isuzu, dan 5 mobil MPV. Artinya apa? Artinya tidak mungkin Anton membeli semuanya ya, harus memilih ya, harus memilih salah satu. Artinya kegiatan ini tidak sekaligus terjadi, maka kegiatan seperti ini ya termasuk aturan penjumlahan. Artinya yang pertama, Anton bisa memilih 3 jenis mobil ya, kemudian 3 jenis mobil sedan, kemudian bisa memilih 1 dari 4 jenis mobil Isuzu, dan bisa memilih 1 mobil dari 5 mobil jenis MPV. Sehingga ya banyak pilihan Anton membeli mobil adalah 3 ya. 3 ini diambil dari 3 jenis mobil sedan, kemudian ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12 pilihan ya. Sekarang untuk selanjutnya adalah aturan perkalian. Untuk aturan perkalian ada definisinya seperti ini. Jika adakah satu cara melakukan kegiatan 1, kedua cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya, dan Kn cara melakukan kegiatan N, serta semua kegiatan tersebut saling lepas ya, saling lepas,
maka ada K1 kali K2 kali titik kali KM. Cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Biasanya hal ini digunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Ini beda ya, beda dengan aturan penjumlahan. Kalau aturan penjumlahan itu tidak sekaligus terjadi, tapi kalau aturan perkalian itu kejadiannya sekaligus terjadi. Contoh, Bambang memiliki 3 baju dan 2 celana. Berapa banyak cara Bambang memasangkan baju dan celana yang dimilikinya, ya? Oke. Nah, contoh kasus ini kita bisa mengerjakannya menggunakan diagram pohon, ya, diagram pohon. Misalkan ya, B1 itu berarti baju 1, B2 baju kedua, B3 baju ketiga. Untuk C1 itu berarti celana yang pertama, C2 celana kedua, ya. Jadi artinya apa? Artinya untuk baju pertama, ya, baju pertama ini bisa dipasangkan dengan celana yang pertama, kemudian bisa dipasangkan dengan celana yang kedua. Kemudian yang baju kedua bisa dipasangkan dengan celana pertama, kemudian bisa dipasangkan dengan celana kedua. Yang ketiga, baju yang ketiga bisa dipasangkan dengan celana yang pertama, kemudian bisa dipasangkan dengan celana yang kedua. Sehingga di sini ada pilihan yang pertama adalah B1C1, itu artinya baju pertama dengan celana pertama. Kemudian B1C2 itu artinya pasangan baju pertama dengan celana kedua. Untuk selanjutnya B2C1 itu artinya B2 baju kedua dengan celana pertama, B2C2 itu artinya baju kedua dengan celana kedua. Kemudian dilanjutkan baju yang ketiga itu bisa dipasangkan dengan celana pertama, kemudian dengan celana kedua. Sehingga di sini itu ada 6 cara memasangkan, ya. Ada 6 cara memasangkan sekaligus terjadi dengan aturan perkalian, sehingga diperoleh 3 kali 2 sama dengan 6 cara. Jadi ada 6 cara Bambang memasangkan baju dan celana yang dimilikinya, gitu ya. Lebih jelasnya, ya, lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Bambang memiliki 4 mobil, 3 sepeda motor dan 2 sepeda. Berapa banyaknya cara Bambang pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya? Artinya apa? Kalau kita cermati dari bentuk soalnya, Bambang memiliki 4 mobil, ya, 4 mobil, 3 sepeda motor dan 2 sepeda. Artinya apa? Artinya kejadian ini tidak bisa sekaligus. Kenapa? Karena tidak mungkin Bambang pergi ke kantor dengan 4 mobil sekaligus, atau dengan 3 sepeda motor sekaligus, atau dengan sepeda motor sekaligus. Pasti Bambang berangkat ke kantor memilih salah satu mobil dari 4 mobil, memilih salah satu 3 sepeda dari 3 sepeda motor, atau bisa memakai salah satu sepeda dari 2 sepeda. Artinya tidak terjadi sekaligus. Berarti contoh soal ini kita kerjakan dengan aturan penjumlahan. Nah, ini aturan penjumlahan, sehingga jawaban Bambang, berapa Bambang memilih, ya, banyak cara Bambang pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya. Berarti ada 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah, ya, 4 ditambah 3 ditambah 2, yaitu sebanyak 9 cara. Contoh yang kedua, Andre hendak mendengarkan lagu yang terdiri dari 6 lagu dangdut, 10 lagu pop,
dan 5 lagu rock. Berapa banyak cara Andri memiliki lagu yang akan didengar? Nah, kalau kita cermati kalimat dari soalnya ya, itu artinya Andri tidak mungkin mendengarkan sekaligus 6 lagu dangdut, 10 lagu pop, dan 5 lagu rock. Pasti Andri mendengarkannya gantian ya, satu lagu ganti, satu lagu ganti. Artinya apa? Artinya ini tidak sekaligus terjadi. Dalam mengerjakan soal ini berarti artinya menggunakan aturan penjumlahan. Jadi ada 6 cara ya, ada 6 cara Andri bisa mendengarkan lagu dangdut, ada 10 cara Andri bisa mendengarkan lagu pop, dan ada 5 cara Andri bisa mendengarkan lagu rock. Sehingga ini bisa menggunakan aturan penjumlahan. Jadi banyak cara Andri mendengarkan lagu yang dimilikinya, yaitu ada 6 ditambah 10 ditambah 5, yaitu ada 21 cara Andri mendengarkan lagu yang dimilikinya. Oke, kita lanjut. Untuk contoh ketiga, Andi memiliki 5 kemeja, 6 celana, dan 3 sepatu. Berapa banyak cara Andi memasangkan pakaian yang dimilikinya? Oke, ini seperti pembahasan yang tadi ya. Artinya Andi memiliki 5 kemeja, 6 celana, dan 3 sepatu. Artinya Andi ini bisa melakukan sekaligus pemakaian, bisa memakai kemeja dan celana dan sepatu ini secara sekaligus. Artinya kejadian ini sekaligus terjadi, sehingga dalam mengerjakan soal seperti ini memakai aturan perkalian, yaitu ada 5 kemeja, 6 celana, 3 sepatu ya. Bisa dikerjakan menggunakan diagram pohon seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Sehingga ini banyaknya Andi memasangkan pakaian yang dimilikinya itu ada 5 kali 6 kali 3, yaitu sebanyak 90 cara. Untuk contoh yang keempat, dari kota A menuju kota C harus melalui B. Kota A ke kota B dihubungkan oleh 3 jalur berbeda, dan kota B ke kota C dihubungkan oleh 4 jalur berbeda. Berapa banyak cara Ashraf pergi dari kota A ke kota C? Ya, jawab. Kalau kita gambarkan ya, alur perjalanan dari kota A ke kota B kemudian menuju kota C ya, kurang lebihnya gambarnya seperti ini ya. Jadi dari kota A ke kota B itu ada 3 jalur yang bisa dilalui, kemudian dari kota B ke kota C ada 4 jalur yang berbeda yang bisa kita lalui. Nah, pertanyaannya berapa banyak cara Ashraf pergi dari kota A ke kota C? Ini juga artinya bisa menggunakan aturan perkalian ya. Dari A ke B ada 3 cara, dari B ke C ada 4 cara. Jadi banyak cara ya, perjalanan Ashraf untuk pergi dari kota A ke kota C ya, melalui kota B itu berarti 3 dikali 4. Ini kalau dibuat diagram pohonnya berarti ya 1 4 itu 1 5 1 6 1 7, kemudian 2 4 2 5 2 6 2 7, kemudian jalan 3 dengan jalan 4, jalan 3 dengan jalan 5, jalan 3 dengan jalan 6, dan jalan 3 melalui jalan 7. Sehingga ini menggunakan aturan perkalian, berarti 3 kali 4 ada 12 cara gitu ya. Kita lanjutkan untuk contoh yang kelima. Sebuah pesawat terbang dapat memilih jalur penerbangan dari Singapura ke Jakarta melalui 3 jalur. Jakarta Bali 4 jalur, Singapura Bali 2 jalur.
banyak pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Singapura ke Bali melalui Jakarta ataupun langsung adalah ya. Jadi gambarnya kurang lebihnya seperti ini. Sebuah pesawat terbang dapat memilih jalur penerbangan dari Singapura. Ini ya, berarti ini Singapura. Singapura, ini J itu berarti Jakarta ya. Jakarta, B itu adalah Bali. Nah, Singapura ke Jakarta melalui 3 jalur ya. Ini 1, 2, 3. Kemudian Jakarta Bali itu ada 4 jalur, 1, 2, 3, 4. Singapura Bali 2 jalur. Singapura ke Bali ada 2 jalur, 1, 2 ya. Pertanyaannya adalah pilihan jalur penerbangan yang dapat dipilih dari Singapura ke Bali ya. Singapura ke Bali melalui Jakarta ini ya, atau langsung dari Singapura ke Bali ya. Ini ya artinya perhatikan, dari Singapura ke Bali. Singapura ke Bali berarti dari Singapura ke Bali berarti melalui Singapura Bali melalui Jakarta ya, dalam kurung melalui Jakarta. Berarti yang melalui Jakarta ini ya, ini berarti ada 3. Singapura Jakarta ada 3, Singapura Jakarta Bali ada 4. Berarti 3 kali 4 ada 12 cara. Kemudian yang Singapura Bali dalam kurung langsung tanpa melalui Jakarta itu ada 2. 1, kemudian 2. Ada 2 cara. Sehingga ini dijumlahkan ya, yang Singapura Bali melalui Jakarta ada 12, Singapura Bali secara langsung ada 2, sehingga total perjalanan yang dapat dipilih ya dari Singapura ke Bali melalui Jakarta ataupun langsung adalah sebanyak 14 cara yang dapat dipilih penerbangan pesawat ya. Sekarang ada latihan soal ya, latihan soal yang bisa dilatih kepada adik-adik semua untuk melatih sejauh mana pemahamannya terhadap materi aturan penjumlahan dan aturan perkalian dalam kaidah penciptaan materi prasyarat untuk belajar peluang matematika wajib kelas 12 ya. Latihan seperti ini, kota K dan kota L dihubungkan oleh beberapa jalur seperti ditunjukkan gambar di bawah ini. Jadi dari K ke L itu bisa lewat P ya, bisa lewat P, kemudian bisa lewat G, atau dari P langsung ke R baru ke L ya. Nah, pertanyaannya ya, kota K dan kota L dihubungkan oleh beberapa jalur seperti ini. Nah, pertanyaannya ini, jika imam berangkat dari kota K menuju kota L ya, banyak alternatif jalan yang dapat dipilih imam adalah titik gitu ya. Oke, di sini ya ada pancingan yang saya berikan di sini. Dari K ke P itu ada 4, kemudian dari P ke G ada 1, dari G ke L ada 3. Kemudian kalau dari K ke P kemudian P ke R, R ke L ya, itu juga sendiri ya. Nah, bisa dihitung seperti ini tadi ya, bisa dicoba. Jawabannya berapa nanti bisa dituliskan di kolom komentar ya. Silakan nanti di jawabannya bisa
apa bisa ditulis, bisa dikomentarkan di kolom komentar channel King Mas Remart gitu ya, dalam video ini. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kita berikan untuk pembahasan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Video yang lain linknya ada di kolom deskripsi ya. Jangan lupa di like dan di subscribe, mudah-mudahan menjadi amal ibadah. Salam hangat dari King Mas Remart, media belajar matematika online. Kurang lebihnya mohon maaf ya, saling belajar, saling membantu, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.